Saya sedang membangun Sport Development Index, pembangunan Sport Development Index itu adalah indeks pembangunan olahraga untuk Indonesia, yang dimulai dari desa sampai kecamatan, kabupaten, provinsi di seluruh Indonesia. Untuk terakhir, kita akan beralih ke Bapak Andi Rahman. Bapak Andi Rahman selaku Kabid Kemitraan Olahraga Dalam dan Luar Negeri Kemenpora Republik Indonesia. Nah, selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Hapsari. Ya, kita udah dengarkan ya, menarik sekali pembahasan dari 4 narasumber. Mungkin di kesempatan ini silakan Bapak Andi seandainya ingin memberi tanggapan atau mungkin masukan atas program-program atau karya yang sudah dijalankan oleh keempat narasumber kita hari ini. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Rini Hapsari, aktif di KONI DKI ya. Iya, Salam Pak. buat Pak. Iya, Pak. Saya sedang membangun Sport Development Index, pembangunan Sport Development Index itu adalah indeks pembangunan olahraga untuk Indonesia, yang dimulai dari desa sampai kecamatan, kabupaten, provinsi di seluruh Indonesia. Data yang sudah kami dapat sampai saat ini sudah 25%, mudah-mudahan di dalam Oktober November kita sudah selesai, sehingga kita bisa tahu mana yang olahraga Indonesia, dan itu menjadi dasar bagi pembangunan olahraga di Indonesia secara sustainable dan berkelanjutan. Baik, terima kasih Mbak Hapsari. Yang saya hormati teman-teman narasumber di sini, ada Mbak Hirma Amelia Syarif, ada Mbak Cecilia Setiawan, Mbak Karen Hillary Kaulur, ada Mbak Jessica Hatting. Jadi Mbak Jessica ini mungkin adalah orang yang saya kenal pada saat Asian Japan kemarin tentang women and gender, dan saat ini sebagai implementasinya dalam rangka mengundang saya, dan terima kasih ya Mbak Jessica dan teman-teman semua. Salam olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila. Saya Andi Rahman. Mungkin saya tidak akan memberikan riwayat hidup saya di sini. Saya akan menanggapi. Poinnya adalah bahwa saat ini saya sebagai Kepala Bidang Kemitraan Pemuda, Kemitraan Olahraga Dalam Negeri dan Luar Negeri. Sebelumnya juga Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana. Dan saat ini saya dipercaya di bidang olahraga khusus spesifik. Dari paparan Bapak Ibu semua tadi, saya sangat ucapkan terima kasih. Kenapa saya ucapkan terima kasih? Karena Bapak, tidak ada Bapak katanya, Ibu dan Mbak semua yang luar biasa. Ini benar-benar gender sekali. Kepada teman-teman semua luar biasa. Apa yang sudah dilakukan itu adalah membangun manusia. How building people. Saya melihatnya membangun manusia. Dan membangun manusia yang seperti apa? Membangun manusia memang yang selayaknya memiliki, saya mengatakannya sebagai orang-orang yang memiliki road block, jalan-jalannya yang mungkin sudah diblok, kemudian teman-teman membuka jalan itu, sehingga jalan itu bisa dilalui, sehingga mereka bisa melanjutkan secara humanis apa yang menjadi cita-cita mereka, dan mereka capai atas dasar kemanusiaan, dan akhirnya mereka bahagia. Dan di situ ada kata semangat. Jadi teman-teman di sini membangkitkan semangat, ya, how to create the spirit. Kemudian juga bisa memberikan hope, memberikan harapan kepada mereka, dan memberikan mengantar, ya, tidak hanya membuka jalan tapi mengantar. Dan itu yang disebut sebagai agent of change, sebagai agen-agen perubahan. Agen-agen perubahan itu, sebagaimana kita tahu bahwa merubah dari kondisi existing condition yang mungkin negatif menuju
future condition yang lebih positif lagi. Dilakukan, saya lihat, secara simultan. Siapa yang melakukannya? Teman-teman tadi semua, baik, saya catat ya, baik dari Mbak Irma ya tadi, atau Mbak Rini. Yang pertama tadi, Ibu Irma, Pak. Pak, ya, Mbak Irma, kemudian Mbak Cecilia, ya, Inspire, kemudian juga tadi saya lihat Mbak Karen ya, pemberdayaan komunitas, kemudian ada Mbak Jessica Hating yang terkait dengan KDM. Jadi apa yang dilakukan tadi, poin-poin yang saya catat adalah bahwa membangun manusia, mengelola sumber daya manusia, yang itu sebenarnya tidak cukup dilakukan oleh pemerintah, tapi juga Bapak Ibu sebagai Mbak kakak-kakak, sebagai kakak-kakak atau teman-teman semua sebagai orang yang di luar pemerintah ikut membangun apa yang menjadi tugasnya pemerintah. Dan memang selayaknya seperti itu karena pemerintah tidak akan mampu bekerja sendiri dan kita perlu kolaborasi. Tidak hanya dalam membangun olahraga, tetapi juga pendidikan di dalamnya saya lihat. Kenapa membangun pendidikan? Di sana ada pembangunan pendidikan karakter. Ya, kalau saya lihat tadi, bagaimana mereka anak-anak yang tiba-tiba baru usur, kemudian tidak beraktivitas, melihat wow, mungkin next time dia akan menjadi drug dealer atau drug user, ya, diselamatkan. Mungkin itu akan menjadi amal jariah bagi teman-teman semua. Kemudian dalam mengelola manusia ini, kalau kita lihat dari hampir 7 miliar penduduk Indonesia, kita turunkan Indonesia yang jumlahnya 270 juta, dan kemudian turunannya lagi jumlah 260 juta lebih penduduk Indonesia itu ada hampir 70 juta pemudanya. Turunkan lagi ada anak-anaknya. Dan konkretnya adalah yang dilakukan melakukan perubahan atau change through sport. Kalau kita lihat what kind of sport itu football. What kind of football itu ada macam-macam tadi saya lihat. Ada street football, ada futsal. Kebetulan saya juga menjadi pelaku beberapa tahun yang lalu dalam ASI. ASI itu Asosiasi Street Football Indonesia. Tapi mungkin ada juga organisasi lainnya. Dan kegiatan kemarin yang saya ikuti pernah ada di Prancis dan lain-lain. Kebetulan yang di ASI yang saya ikuti itu mereka adalah drug addicted ya. Andira Isman. Dan saya sebagai ketua bidang dalam dan luar negeri juga. Dan saya juga aktif di judo sebagai ketua bidang dalam dan luar negeri. Nah, street soccer itu juga ada kegiatan tahunannya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Uni tadi ya. Uni Papua, kemudian Mbak Irma. Dan luar biasa ya. Mbak Irma sudah mendapatkan beberapa reward ya dari FIFA, kemudian juga dengan cara-cara sudah ada visi misinya, dan dari 4 organisasi ini saya lihat sudah lengkap sebagai sebuah badan. Saya lihat sudah memiliki struktur dan sudah memiliki orang-orangnya. Bahkan kalau yang pertama memiliki sudah mendapatkan reward, sudah memiliki media, sudah melakukan banyak aktivitas berkolaborasi dengan BPIP, dengan Muhammadiyah, dan juga dengan private. Kemudian sudah ada sponsor fundingnya juga, sudah melakukan riset, saya mengatakan riset ya, meskipun itu risetnya dalam secara informal, baik googling atau whatever, atau riset yang beneran, sudah melakukan kemitraan. Dan poinnya adalah football for peace. Dan itu baik sekali saya lihat. Oke, saya mengulas dulu. Yang kedua, tadi saya lihat women empowerment. Ini oleh Mbak Cecilia Setiawan dengan nama organisasinya Inspire. Dan saat ini bergerak di bidang futsal dan juga sudah memiliki pengalaman internasional. Poinnya adalah memberikan power dan otoritas. Power and authority to women. Kalau kita menerjemahkan, memang di sini bagian salah satu dari bagian gender. Karena terjemahan gender juga satu adalah women empowerment, tapi juga empowerment
disability. Ya. Kemudian juga sudah bisa memberikan scholarship atau award. Jadi ini yang satu sudah mendapatkan award, mungkin juga bisa memberikan award. Yang ini memberikan award juga. Dan sudah memiliki prestasi, mengirimkan atletnya sampai ke PON, kemudian juga sebagai atlet profesional dan masuk ke dalam timnas. Yang ketiga juga tadi tentang pemberdayaan komunitas Karen ya, dan dengan visinya fasilitasi mentransformasi ya Rusun Marunda football sebagai jembatannya, dan meningkatkan kompetensi juga saya lihat, dan membantu pendidikan ini yang saya katakan tadi, karena membantu bagaimana memperoleh ijazah, bagaimana dia bisa menyentuh hati dan mengubah hidup, that's the vision. Kemudian juga memberikan kisah-kisah advokasi ya, dari Marunda. Kemudian yang terakhir mungkin bermain bola, Jessica Hatting, bermain bola dan lindungi anak. KDM, bangkitkan potensi anak dan layanan, menjadikan hub anak-anak melalui olahraga. Dengan beberapa event-event yang sudah dilakukan baik di Tanah Abang dan lain. 4 organisasi ini adalah mitra-mitranya Kementerian Pemuda Olahraga. Secara spesifik ini ada di ASDEP Olahraga Layanan Khusus Deputi Pemberdayaan Olahraga. Ada satu mungkin yang bisa saya sarankan untuk pergi berkolaborasi dengan Kementerian Anak karena ada kata nomenklatur anak. Kalau kita bicara nomenklatur olahraga, ya itu memang ada beberapa bagian. Mungkin saya akan coba share di sini, teman-teman, sebentar. Ini adalah profil kita. Saya kepala bidang kemitraan olahraga dalam dan luar negeri. Dan saat ini memang akan ada kegiatan pertemuan Menteri Olahraga se-ASEAN. Kemudian kami di dalam rangka pertemuan itu kita sudah ada ASEAN Ministerial Meeting, ada Senior Official Meeting, dan satu negara ASEAN itu kita mengadakan beberapa agenda-agenda, dan salah satunya adalah kemarin Women and Sport on Gender dengan Mbak Jessica juga hadir di sana. Itu adalah salah satu agenda Kementerian Olahraga se-Asia Tenggara yang inisiatornya adalah Indonesia, dan saya termasuk yang pertama kali 2011 ikut berkontribusi mendirikan ini adalah dasar hukum kita. Jadi kalau kita lihat undang-undang ini, Perpresnya, Kementerian Pemuda Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemuda. Jadi teman-teman di bidang olahraga ini kita ikut membangun dengan Perpresnya nomor 57 tentang Kementerian Pemuda Olahraga. Ini adalah mandatnya, ada 1, 2, 3. Kita ada di nomor 1, Sistem Keolahragaan Nasional. Kemudian undang-undang yang lainnya, ini beririsan dengan pendidikan. Olahraga itu berhubungan dengan pendidikan, dengan kesehatan, dengan pemajuan kebudayaan, kepariwisataan, dan pendidikan tinggi, penyandang disabilitas, dan Pemda. Ini yang terkait dengan undang-undangnya. Kemudian PP 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan, kemudian yang nomor 2 itu ranahnya pemuda, yang ketiga itu pendanaan keolahragaan. Ini terkait dengan olahraga, kita punya LPDUK, Lembaga Pendanaan Usaha Keolahragaan, itu berdiri sendiri, 50% milik Kemenpora, 50% milik Kementerian Keuangan, namanya LPDUK, Lembaga Pendanaan Usaha Keolahragaan. Ada LPDP, Lembaga Pendanaan LPDP, Dana Pendidikan. Nah, seperti itu. Kemudian peraturan Perpres dan instruksi Presiden, kita di sini ada peningkatan prestasi olahraga nasional, kemudian Sapras olahraga dan lain-lain. So poinnya adalah teman-teman tadi itu saya melihat melakukan change, melakukan perubahan, melakukan change melalui olahraga, dan tidak hanya bertarget pada prestasi saya lihat, tapi lebih kepada menggunakan olahraga sebagai cara untuk mengubah atau mengembangkan manusia dengan cara-cara yang lain. Orang banyak pahami ternyata biasanya bahwa olahraga itu adalah Olimpiade, olahraga itu adalah Asian Games, olahraga itu adalah SEA Games. Dan
di sini sangat menarik. Pembudayaan olahraga, memasarkan olahraga, membangun karakter melalui olahraga, dan lain-lain. Visi kita andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam menjalankan urusan pemerintah di bidang olahraga, di bidang pemuda dan olahraga. Mewujudkan Indonesia maju, berdaulat mandiri, dan berkepribadian beratas gotong royong, yang sebagian adalah visinya Pak Presiden periode pertama yang lalu dan periode kedua. Misi kita di sini ada 3, pemuda, masyarakat berbudaya, dan yang C, prestasi. Ini tadi yang saya katakan. Teman-teman itu ada di bagian masyarakat berbudaya olahraga. Salah satunya ya, bisa juga yang C. Masyarakat yang menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, style, guna meningkatkan kebugaran dan menjaga kesehatan dalam berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Jadi ada tambahan saya lihat di sana, tidak hanya dia menjadikan sebagai gaya hidup dan kebugaran dan menjaga kesehatan, tapi di sana ada pesan-pesan yang saya lihat dapat menjadi cara bagaimana meningkatkan kualitas tadi. Saya ada kata kualitas tadi. Kenapa kualitas? Dia mendapatkan ijazah sekolah, dia bisa mendapatkan pekerjaan, dia memiliki a good character, yang pada ujungnya nanti dia bisa juga berdaya saing, baik secara internasional maupun secara nasional. Yang bagian C, ini yang berkaitan dengan Olimpiade, Asian Games, SEA Games, dan event-event internasional. Kalau ini adalah visi organisasi kita, APIK ya, akuntabel, profesional, integritas, dan kreatif. Nah, ini adalah struktur kita. Kalau tadi saya bicara undang-undang, turunannya adalah visi misi menteri, kemudian di mana kita bermitra, itu yang saya kasih tanda orange coklat ini, Deputi Pembudayaan Olahraga. Dan namanya yang menjadi komandan kami adalah Bapak Raden Isnanta. Kita sebut sebagai deputi. Deputi itu sama dengan dirjen. Dirjen itu setingkat dengan gubernur. Ya, eselon 1. Yang mengangkat itu adalah Pak Presiden. Harus izin Pak Presiden, itu deputi. Di bawahnya kita di sini ada sekretarisnya, sekretaris deputinya, ada Ibu Suryati, kemudian di bawahnya adalah asdep-asdepnya. Nah, di mana sih kira-kira cocoknya? Maksud saya pelayanan ini diberikan dari Kemenpora. Mbak Jessica kemarin bilang dengan saya, dia sudah pernah berhubungan dengan Pak Aris. Nah, itu benar. Jadi Pak Aris, Asdep olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan pelayanan khusus. Jadi ada di Asdep Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus. Ada kata layanan khusus di sana. Itu yang dimaksud dengan street soccer, kemudian disabilitas, gender, dan lain-lain. Kemudian di atasnya lagi pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga. Kalau itu terkait dengan pembangunan sentra pusat ya, pembinaan pada tingkat SMA atau sekolah yang ada di seluruh Indonesia 34 provinsi. Kalau yang di atasnya pengelolaan olahraga rekreasi itu Pak May Frizon, itu olahraga rekreasi, dan di atasnya lagi adalah olahraga pendidikan. Di atasnya ada sekretaris deputi. Dan apa yang menjadi tupoksi saya adalah di bawah Asdep Kemitraan dan Penghargaan Olahraga. Atasan saya namanya Pak Suyadi, Asdep. Kalau Asdep itu eselon 2 setingkat dengan direktur. Kalau di pemerintahan daerah itu setingkat dengan bupati, wali kota. Levelnya sama, tapi urusannya berbeda. Dan saya sebagai kepala bidang ada di bawahnya. Kalau kepala bidang di Pemda itu sama dengan camat, ya. Nah, ini level organisasinya. Jadi kalau bersurat semua harus lewat menteri dulu, nanti akan disposisi ke sesmen, sesmen akan berdisposisi ke deputi, deputi lari ke bawah. Itu adalah prosedurnya di dalam birokrasi. Tapi sekarang saya yakin bisa lebih cepat lagi. Dan ini adalah tentang kita, dan saya langsung saja bahwa kita ada di poin 4. Pemasaran dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran dalam hidup sehat dan kebugaran di kalangan masyarakat.
5 adalah prestasi. Kalau yang nomor 2 dan nomor 3 itu pemuda. Jadi we develop, we build people through sport, ya, sebelah kanan aja through sport, sebelah kiri through youth, ya, through empowerment of youth, through entrepreneur and etc. Ini yang menjadi tupoksi saya tadi, bahwa asisten deputi kemitraan dan penghargaan, dan saya sebagai kepala bidang kemitraan dalam dan luar negeri. Yang lain adalah bimbingan dan pengembangan karir atlet, kemudian bidang penghargaan. Oke, baik. Itu tadi beberapa gambaran tentang Kemenpora, profilnya dan seperti apa. Dan kalau saya melihat sebagai analis bahwa yang Bapak Ibu lakukan itu kan sudah luar biasa, dan saya melihatnya mungkin saya akan menambahkan sedikit saja, dan ini hubungannya dengan karena saya juga sebagai akademisi di bidang manajemen sumber daya manusia, dan saya lihat apa yang dilakukan ini ada kaitannya dengan apa yang menjadi pengembangan sumber daya manusia. Sebentar. Wait. Oh, what's the problem? Saya tadi berusaha untuk sharing ya Pak ya. Saya share screen lagi. Saya ambil yang ini. Dari materi ini mungkin sebenarnya judulnya Leadership and Change. Saya akan singkat-singkat saja. Apa itu what is a good leader, ya. Kemudian characteristics of a good leader. Saya melihat bahwa teman-teman ini semuanya adalah leader. Dan prosesnya karakter good leaders itu sangat persuasif, memberikan influence yang positif. Saya lihat tadi kan, you guys are good communicators, and you guys role model, and balance commitment between what you said and what you do. That's the characteristics of a. If you already got that, just continue. It's great. Jadi ini adalah karakter-karakter sebagai seorang pemimpin. Mungkin saya akan skip beberapa karena waktunya nanti tidak cukup. Yep. So ini beberapa mitos-mitos tentang leadership, ya. Saya nggak akan ambil leadership semuanya kepemimpinan. Saya mau langsung masuk aja ke perubahan saja. Change. Bisa kelihatan nggak ya paparannya? Terlihat, teman-teman? Pak. Terlihat, Pak. Ya. Kalau ini leadership style-nya, di era sekarang kita memiliki democratic leadership, ya, kepemimpinan dari pemerintah pusat sampai daerah. Yang teman-teman lakukan itu saya lihat lebih ke partisipatif leadership-nya, masuk ke dalamnya juga bisa, demokratiknya juga masuk, kemudian saya lihat lebih cenderung ke sana, ya, kepemimpinan yang otokratik saya lihat tidak sama sekali. Kemungkinan next, saya lihat kepada karakteristik that build and maintain followership, ya, membangun karakter kepemimpinan dan bagaimana cara mengikutinya. Langsung saya ke perubahan saja. Hanya satu tadi yang mau saya sampaikan tentang block road. Oke, ini. So how to lead change, leading people in organization through change initiative require a concerted and systematic effort. The following change implementation model is designed to help leaders systematically overcome the various factors that inhibit organization change. Dari awal kalau kita lihat gambar ini, ada gap di sini. Gap inilah
kalau saya lihat tadi para anak-anak ya, atau para atlet sepak bola, anak-anak jalanan, anak-anak gusuran, anak-anak di Papua yang punya dream, ya kan? Saya lihat tadi, dan anak-anak yang ingin memiliki harapan dijembatani dengan ada 4 orang anak tadi ini, kemudian dijembatani dan untuk mencapai mimpinya. Dan saya lihat juga organisasi yang teman-teman lakukan tadi itu sudah punya organisasi induknya di internasional, saya lihat. Dan itu sangat baik sekali. And how to start monitoring and adjust. Dari mengamati, ya kan? Kemudian teman-teman akhirnya membuat sebuah organisasi dan mengimplementasikan. Dalam tahapan tadi itu sudah mengimplementasikan, saya lihat. Setelah teman-teman mengimplementasikan, akhirnya disitulah ada sebuah energi remove atau mitigate the roadblock tadi. Kemudian conduct the roadblock, akhirnya communicate the change, melakukan komunikasi, dan sekarang sudah mengembangkan change picture tadi. Dan ke depan, saya yakin organisasi ini semoga tambah besar lagi dan bisa menghasilkan anak-anak yang lebih banyak. Kalau sekarang mungkin dari segi output, dalam setahun saya belum bisa mendapat jawabannya apakah dalam setahun itu outputnya ada 20, 30, sampai 100. Jika ingin ditambah outputnya, berarti harus ditambah juga inputnya. Apa itu inputnya? Anggaran, SDM-nya, tools-nya, dan lain-lain, research-nya, dan lain-lain. Kemudian program-programnya tadi sudah ada, outputnya juga sudah ada tadi. Dan teman-teman mungkin ke depan bisa mengukur sendiri dari segi outcome-nya. Nah, ini tidak hanya nanti duduk di Kementerian Pemuda Olahraga sebagai mitra, mungkin juga kementerian-kementerian lain, bisa juga Kementerian Pendidikan, Kementerian Urusan Anak-anak dan Perempuan, kalau kemitraan lembaga ya, atau juga dengan Bappenas sebagai lembaga perencanaan nasional. Ini saya tidak akan banyak memaparkannya ini. So, dalam summary-nya mungkin bahwa leadership is the ability to inspire people. Teman-teman sekarang sudah memiliki kepemimpinan karena bisa menginspirasi kepada orang lain. Leadership for quality is based on the following principle: customer focus, dalam hal ini customer-nya adalah anak-anak yang berolahraga, obsession with quality, recognizing the structure, dan lain-lain. Common leadership style including yang tadi sudah saya jelaskan. Leadership can build trust when restructuring should show bla bla bla. And yang nomor 6 adalah lead change. Leaders must develop a change picture, communicate, plan, assign, monitor, and adjust yang tadi. Kemudian bentuknya bisa servant leadership atau stewardship. Leaders can counter a negative influence and bla bla bla. Oke, ini saya stop ya. Waktunya masih berapa lama lagi, Mbak? Moderator? Mungkin sekitar 2 menit lagi, Pak. Oke, saya sadar itu, sorry. Oke. Dan saya pikir, saya masih punya satu lagi, cuma nanti saja karena waktunya 2 menit, saya tutup, mungkin akan ada tanya jawab dari teman-teman.